Di sebuah sungai berair keruh di pedalaman Riau, ratusan pendayung mengayuh perahu panjang yang dikenal sebagai jalur. Suara teriakan dan sorak-sorai memenuhi udara. Di ujung paling depan perahu, seorang bocah kecil berdiri dengan tegap, menari, menggerakkan tubuhnya mengikuti irama, menantang arus dan sorakan ribuan mata. Bocah itu dikenal sebagai Ryan Arkan Dikha, atau yang lebih akrab disebut Dika, seorang anak berusia 11 tahun yang kini menjadi simbol baru dari tradisi pacu jalur. Dari sebuah tradisi lokal di Kuantan Singingi, nama Dika menembus batas. Penampilannya di atas perahu, luwes dan penuh percaya diri, melahirkan tren yang dikenal sebagai aura farming di dunia maya. Gerakannya ditiru oleh pesepak bola, musisi, bahkan jutaan pengguna media sosial di seluruh dunia. Siapa sebenarnya Dika? Bagaimana seorang anak desa bisa menjadi wajah baru bagi warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun? Dan apa arti semua ini bagi masa depan pacu jalur? Gimana nih Pak, tanggapan Bapak melihat Dika? Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Dika. Karena kalau kita mempromosikan sesuatu, berapa biaya promosinya? Karena dengan beliau, Riau jadi terkenal, budayanya terangkat. Mudah-mudahan pariwisata kita banyak kunjungannya ya, meningkat kunjungannya ya, sehingga ekonomi masyarakat juga terbantu. Oleh karena itu saya mengangkat Dika sebagai duta pariwisata Riau. Dika sebagai duta pariwisata Riau. Dika lahir dan tumbuh di Desa Pintu Gobang Kari, sebuah desa kecil di Kuantan Singingi. Ia mulai mengenal pacu jalur sejak kecil, mengikuti ayahnya yang juga terlibat dalam tradisi ini. Sejak usia 9 tahun, Dika telah berdiri di haluan perahu sebagai anak coki, posisi yang dipercayakan hanya kepada anak-anak yang berani, ringan, dan memiliki ketahanan tubuh luar biasa. Anak coki bukan sekadar penumpang. Mereka adalah simbol semangat, pemandu motivasi, dan daya tarik visual tim. Tugas mereka berat, menjaga keseimbangan, mengatur gerakan, sekaligus menyemangati pendayung agar tak menyerah melawan arus. Dika belajar semua ini secara otodidak. Ia berlatih menari di atas jalur, menyeimbangkan tubuh, menahan goyangan ombak, dan menyelaraskan gerak dengan irama kayuhan. Latihan ini ia jalani 3 kali seminggu, tanpa guru khusus, hanya berbekal arahan ayah dan pengalaman. Ketekunan itu membuahkan hasil. Di tengah Festival Pacu Jalur 2025, aksinya yang penuh energi terekam kamera. Video itu menyebar, memicu gelombang tren internasional. Fenomena ini membawa pacu jalur ke panggung global. Tradisi yang sebelumnya hanya dikenal di Riau kini menjadi sorotan dunia. Media internasional menyebut Dika sebagai ikon kecil dari budaya besar. Bagi Dika sendiri, viral bukanlah tujuan. Ia berkata singkat, lebih takut kalah daripada jatuh ke sungai. Sebuah jawaban sederhana yang menunjukkan semangat kompetisi dan dedikasi terhadap timnya. Pemerintah Provinsi Riau kemudian menetapkan Dika sebagai Duta Pariwisata Riau, sebuah gelar kehormatan untuk bocah yang tanpa disadari memperkenalkan pacu jalur ke dunia. Bersama gelar ini, ia juga menerima beasiswa pendidikan, membuka jalan bagi masa depannya. Namun, sorotan dunia membawa tantangan baru. Bagi masyarakat Kuantan Singingi, viralnya Dika bukan sekadar tentang seorang bocah penari, tetapi tentang bagaimana warisan budaya ini bisa bertahan dan berkembang di tengah arus globalisasi. Dika hanyalah satu wajah dari ribuan jiwa yang menjaga pacu jalur tetap hidup. Tradisi ini adalah jantung kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi, simbol gotong royong, keberanian, dan kehormatan. Kini, dengan sorotan dunia, pacu jalur tak lagi hanya milik Riau. Ia menjadi milik semua orang yang melihat nilai dari budaya dan keberanian seorang anak kecil di ujung perahu. Dan bagi Dika,
Perjalanan ini baru saja dimulai. Dari anak desa yang menari di atas sungai, ia kini menjadi ikon budaya, membuktikan bahwa keberanian dan keaslian bisa mengguncang dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka juga tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Sampai jumpa di kisah budaya berikutnya.